Pertanyaan pertama, for those of you who don't know me, I'm Mr. Perdel. Kayaknya senyum-senyum terus ya. Oh, belum rekam. Sorry to say that, bro. Ada produser di sini nih. Pertanyaan pertama muncul dari Maximilian Harbelubun. Next, bahas video. Oke, video pertama datang dari Anyo ya. Videonya dari Agil dan yang produksi kita sendiri dari Malvas.corn. Kita bakal bahas beberapa teknis, tapi nggak semua bakal kita bahas di sini ya, karena banyak pertanyaan banget yang bakal kita jawab nantinya. So ya, jadi singkatnya, kata Anyo tuh kayak fly high, you know what I mean, chill dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat. Dan lagunya tuh berceritakan soal hal-hal yang benar-benar bikin kita santai dan relax gitu. Dan di lagu ini karena kita produksinya benar-benar cepat dan nggak banyak waktu untuk kita eksekusi, so saya membeli beberapa lokasi yang benar-benar sekiranya bisa mengakomodasi bahasa kasarnya tuh kayak mengakomodir konsep dari lagu tersebut gitu. Dan beberapa lokasi ini saya pilih juga ya sesuai dengan kapasitas saya dan efek yang benar-benar merepresentasikan dari lagu tersebut. Mungkin dari lagu ini kita bisa melahirkan beberapa karya selanjutnya yang saya rasa benar-benar legit. Tidak bisa dipungkiri bahwa karya Molux Anyo ini bisa menjadi batu loncatan untuk Movos ke depannya. Dari lagu ini saya bisa belajar lebih banyak lagi untuk mengonsepkan video dan lain sebagainya. Karena ini adalah recording kedua, I'm sorry, dan ini bakal jadi sejarah untuk Movos.corn sendiri gitu. Next, oke. Yang kedua, pertanyaan dari Rizky Bani. Buku tentang grading yang bagus tapi bahasa Indonesia apaan? Maklum, Ninggan. Maklum nih Gan, aneh pakai bahasa Indo sama Arab soalnya. Waduh. Saya mau klarifikasi juga bahwa buku yang saya beli itu sebenarnya bukan di Gramedia ya. Saya baru ingat-ingat. Saya baru ingat-ingat pas vlognya jadi buku itu sebenarnya saya beli pada saat saya salah satu musik di Jogja. Waktu itu tuh saya produce musiknya di sana. Setelah itu saya jalan ke Loakan. Jadi pada saat saya jalan ke Loakan, saya nemu tuh buku yang membahas soal grading sebenarnya. Dibahas benar-benar universal, bukan cuma hanya di video, tapi melainkan garis besar soal warna. Jadi warna digital, tapi ya kalau warna tuh kan terdiri dari dua format. Jadi ada RGB sama CMYK atau CMYK. Ngomong-ngomong soal buku, tapi saya ngomong lancar nih guys. Alright. Jadi buku itu saya beli itu di Malioboro. Jadi saya beli di Malioboro, Pasar Loakan ya. Jadi banyak buku yang dia bicara soal color wheel, complementary color dan lain sebagainya. Saya bisa mengaplikasikannya di video. Seperti itu Bani. Next, bintang ISMR. Bang, bikin video grime art dong. Grime art itu apa? Grime art itu apa? Hah? Grime art. I still don't get it, bro. Pakai Adobe Premiere CC berapa, Bang? Oke, @MTS Salis Zaki. Saya menggunakan Premiere 2017 ya, karena saya takut upgrade. Karena kalau misalnya saya mau upgrade semua, harusnya saya upgrade dari Premiere Pro, encoder, terus After Effects dan anything stuff, bro. Like, karena saya kerjanya workflow ya. Saya pasti kerjanya workflow yang kayak kalau saya buka Premiere pasti saya juga of course membuka After Effect, karena beberapa efek yang tentunya di vlog-vlog seperti ini juga saya bakal membuka dua aplikasi ini karena memang benar-benar sama-sama involve bareng untuk mengerjakan satu video ya. Karena dua aplikasi ini nggak bisa terpisah dari saya. Kalau saya mau menambahkan efek-efek seperti ini akan After Effects, so that's why I have to open both of the applications, you know. Jadi saya masih menggunakan 2017 dalam pengerjaan. Karena After Effects dan Premiere Pro tuh saya masih rasa untuk 2017 saja saat ini masih cukup ya. Bedanya saya rasa hanya di grading doang. Karena ada beberapa fitur yang ditambahkan di Lumetri Color dan lain sebagainya. Seperti itu. Apa tuh? Grime Art. Ini aplikasi atau maksudnya ini nama? Grime Art /cartoon /illustration. Oke, berarti Grime Art saya baru tahu ya. Grime Art ini saya baru tahu juga nih ya. Grime Art ini adalah seni ilustrasi ya. Kalau ilustrasi, kalian bisa menggunakan aplikasi yang namanya Illustrator. Illustrator itu
Ya, Illustrator itu adalah salah satu part of the Adobe applications. Jadi ada Premiere Pro, ada After Effects, ada Photoshop, ada Encoder, dan of course ada yang namanya Illustrator. The different things between Photoshop and Illustrator adalah Photoshop dia bekerja di dalam format, tentunya dia bekerja dalam zona pixel. Sedangkan kalau AI atau Adobe Illustrator dia bekerja di dalam menggunakan vektor gitu. Jadi vektor sama pixel sendiri itu berbeda banget ya. Jadi kalau untuk saya membuat logo dan lain sebagainya, saya biasanya tuh menggunakan AI atau Adobe Illustrator. Semua logo yang saya bikin, semua vektor yang saya bikin di dalam video Movos, klien-klien saya yang meminta untuk saya membuat video animasi, biasanya itu saya menggunakan AI ya. Jadi AI dulu, setelah itu saya convert ke After Effects dan membuat animasinya di After Effects. Mungkin seperti itu ya untuk gram art atau something like that untuk gram art. Karena saya baru tahu nih nama bookendnya tuh grime art. Pertanyaan selanjutnya, next. Masih masuk ya? Pertanyaan selanjutnya datang dari Muhammad Aswin ya. Bang, bikin tutorial sesuatu yang pakai green screen. @Sazel Beats. Bang, tutorial record mulai dari mixing dan mastering. Oke. Tutorial mixing sampai mastering. Yang pertama, I'm not expert di bidang musik dan lain sebagainya, tapi kalau untuk mixing dan mastering, kalau ngomongin soal video itu pasti bersangkutan dengan visual dan audio. Itu udah pasti tuh, karena kalau misalnya kalian yang musisi pasti lebih concern ke musiknya doang. Kalau fotografi itu pasti concern selalu dengan what should I call it? Dengan composition, terus dengan exposure, dan tapi kalau misalnya kalian udah main ke video, at least ya kalian udah harus tahu both of things. Jadi dari musik kalian paham dikit, dari video, dari foto juga kalian harus paham dikit gitu. Mungkin bakal saya bikin satu segmen, bukan satu segmen sih, tapi satu video lagi ya yang membahas mengenai bagaimana saya memixing video dalam konteks video ya, bukan musik ya. Jadi untuk musik sendiri saya tuh bener-bener, karena saya nggak pede juga untuk memixing lagu, karena saya I'm not expert ya, saya nggak expert di bidang itu, jadi saya masih dibantu oleh beberapa teman saya. Tapi kalau misalnya untuk mixing lagu saya belum bisa. Mungkin seperti itu ya. Ayo, jelas ya. @Bless ID masih berbunyi 2020 Mishba Rentua X Moji. Ini dari Instagram ya pertanyaannya ya. Tadi malam saya baru bikin. Kita lihat ya. Bless ID. Ini kayaknya udah sering nih kita review ya. Udah sekali kita review kemarin Mishba Rentua. Ini pembagian nih. Dorang tanya beta siapa, beta nama Zain. Rentua bikin picai, nggak bukan orang lain. Masih kuat belum hancur, semangat belum mundur. Suara takkan redup, masih kental dalam kultur. Banyak konsep orang bilang kata orang susah lari, tapi beta di tamang-tamang putar beat lama nari-nari macam di atas konser. With me yang namser, mari sudah marah, fakta udah lirik sampai geger. Kasih naik cara pakai kata jeda, keserame dalam kampung diam stop jam bahela. Ini katong punya rap, dan coba kamu tes. Lakas mundur, beta bunuh ke step. Boom, pica beta balik kas menyala. Masih gagal lirik kas pono kepala. Jam bilang ke Alright, ini berapa menit? 0,47 detik pertama saya udah bisa memprediksi videonya tuh bakal jadi seperti apa ya. Dari pertama udah dibuka dengan ini, otomatis dia pasti nyanyi dari awal sampai akhir. Yang di concern adalah gradingnya, dan saya rasa grading itu preference dari masing-masingnya. Saya nggak mungkin bilang jelek atau apapun karena itu masing-masing. Nah, ini cukup bagus juga ya, nggak ya. Oke lah ya. Seperti konsep yang sering dibawakan oleh musisi rap lainnya seperti itu. Oh, betul ya. Oke. Itu ya, mungkin seperti itu karena nggak konsep juga it's not heavy at all ya, dan nggak ada konsep juga yang ditanamin dan lain sebagainya. Dari effects-nya juga ya just so mungkin seperti itu aja saya untuk kalau misalnya saya mau review ya. Keep it up bro, always trying to make a good things every single day, right? Trying to make a good things every single day. I'm not wrong bro. The next video is ini siapa?
Oke, Ed lupa. Kak, review lagu dari Toton Karibo Naraka. Oke. Naraka. Cek. Oke cek, sekarang cek. Tok suka back. Gaspol tempat lari kakak tetap stay cool. Lawan susah baca dalam lagu. Keras baca bohong saku. Datang dari kayak Maluku. Gas tahu dong. Kalau tuntut tak berisi. Tanamkan bibit yang kau ajak tetap tak berisi. Semua punya skill. Hitung waktu dan durasi. Kalau masih kacang tubuh. Jangan terlalu mau ambisi. I'm like this tak tersiap pasmi. Tutup mulut kalian dan pahami. Ketika mereka berlaga setara. Oke sih. Ini efeknya gokil ya, keren. Saya nggak terlalu mau concern ke lagunya karena saya bakal review soal videonya ya. Videonya di sini nggak tahu kenapa ya, saya bisa sense of. Saya kalau lihat video di awal ya 3-5 detik kalau di awal itu saya bisa langsung kayak mengimajinasikan sampai akhir gitu. Jadi I don't know why bro, dari orangnya juga saya lihat pasti gayanya ya it's not a new one. Like dari videonya itu kita bisa lihat endingnya tuh gimana sih, dan efek up tuh yang kita pakai gitu, karena berangkatnya tuh kayak konsepnya trying to bragging, they try to empower their self, they trying to make people believe that kayak mereka I'm the one. Another one. Something like that. Dan saya udah tahu tuh nanti belakangnya. Karena saya as a filmmaker, as a videographer, saya bakal offer sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik di dalam sebuah lagu. Even though itu musik rap ya. Karena dari dulu I am the number one most impactful artist. I am the number one most impactful artist of our generation. Of our generations. Modnis nih. Narsa. Jadi kayak bohong ya. Saya tahu nanti bakal jadinya seperti apa. Nggak tahu itu pasti, dan itu nggak jarang untuk meleset gitu. Jadi pasti 100% sure itu bakal dari 3 detik sampai 5 detik pertama itu bakal merepresentasikan 3 menit sampai 5 menit video yang bakal berlangsung seperti itu. Awal kita lihat, wow, it's a new things, betul. Itu pasti kita bisa notice lah ya, pastilah. Ini apple to apple, apple to apple, apple to apple. Apapun, dan saya bakal mengkajinya. I'm expertise, but an expert. Tell the truth when the prophets say. That's a Kendrick Lamar. Not this. This is my heritage, I'm inheriting money and power, the maker emeritus. Salute the truth when the prophets say. This is the heritage. Itu seperti mana? Tapi something. You ain't gonna get next. Segitu aja video. Oke, sorry ya, agak jelas karena malam ini nih bener-bener. Ya kita lakukan I do it for the fame. Dan video kali ini kita ketawa terus sih Juan ya, dia itu paling malu ya. Dari semua video yang bakal saya review, bakal saya mencoba untuk I'm trying to be equal. Apapun yang kalian kasih ke saya, bakal saya spontan mungkin saya sespontan mungkin saya bakal nge-reviewnya, karena saya bakal mencoba untuk seprofesional mungkin dalam menilai sebuah karya ya. So seperti itu penjelasan saya. I'm Mr. April and see you in the next video. Don't forget to like, comment, and no comment. Like, subscribe,
share, hit the notification button, dan what else? Bisi-bisi sir. Mufus Maria.